LPG ya, Hmm. gas LPG itu. Nah, kalau yang BBM itu memang sudah ada rencana dari pemerintah untuk mengalihkan yang dari Singapura, tadi saya sebut 54% BBM Ya. impor, itu kan asalnya dari Singapura. Itu kata Pak Bahlil, Pak Menteri SDM, katanya mau dialihkan ke Amerika. Kalau benar, ya itu ada bagusnya juga ya, karena dalam arti berarti kita tidak tergantung lagi pada suplai dari Singapura yang asal minyaknya dari Timur Tengah, yang kemudian itu pasti akan terdampak oleh Selat Hormuz gitu ya. Nah, kalau yang minyak mentah tadi saya sudah sebut di awal, keterangan kita sebenarnya tidak terlalu besar. Kemudian kalau LPG itu memang 57% itu dari Amerika ya, impor kita selama ini ya. Jadi dari sisi mitra itu mungkin yang diperlukan itu adalah mengalihkan sumber impor BBM. Jadi ini ada dua momentum nih, momentum katakanlah konflik di Iran versus Israel dan Amerika, dan juga momentum perundingan atau perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Amerika yang mewajibkan kita untuk mengimpor salah satunya BBM dari Amerika. Baik. Jadi untuk Pak Edi, mengalihkan yang selama ini terutama dari Singapura. Ya. Pak Edi, mohon izin saya potong. Ini terkait mitra dagang. Ya. Ini berkaitan juga dengan pola negosiasi Indonesia ketika tarif resiprokal diterapkan oleh Amerika, kita dapat 19%. Kemudian memang sudah dibatalkan karena keputusan MA itu harus dibatalkan begitu ya. Apakah ini ada peluang Indonesia untuk melakukan negosiasi agar harga minyak yang sudah dinaikkan hampir 100% kalau saya tidak salah oleh Amerika Serikat ini dapat memberikan harga yang win-win solution gitulah, yang di minimal mungkin lah ekonomis harganya. Iya, jadi kalau tarif kan kalau kata Pak Erlangga, Pak Menko Perekonomian kan yang berlaku ke kita setelah ada putusan Mahkamah Agung lah katakanlah itu di Amerika ya. Tarif yang berlaku kan katanya 15%, tidak 19%. Meskipun saya nggak paham juga nih, karena yang di perjanjian itu jelas tertulis kita 19% untuk berbagai macam komoditi, sementara komoditi dari Amerika yang masuk kita itu biayanya 0% ya. Nah, kalau dari sisi harga ya saya kira Amerika juga nggak bisa lah dengan sewenang-wenang menetapkan sendiri ya. Jadi dia juga harus ikut harga internasional. Dan kalau terkait dengan harga, kan dari Amerika yang masuk ke kita kan biayanya kan nol semua. Jadi sebenarnya itu ada sedikit keuntungan juga buat kita, karena harganya jadi tidak semahal kalau misalkan produk dari Amerika itu kena tarif di kita gitu ya. Gitu. Nah, tapi saya setuju ya bahwa poin-poin di dalam perjanjian perdagangan itu memang cukup banyak yang perlu dinegosiasikan ulang ya. Tapi kalau terkait minyak saya kira menurut saya sih oke ya sampai saat ini. Oke, baik. Kita kembali ke dalam negeri berkaitan dengan mempertahankan cadangan sumber energi kita agar strategis begitu ya. Kalau kemarin Pak Bahlil mengatakan bahwa 20-25 hari cadangan BBM kita mencukupi untuk nasional, itu lebih dari standar minimum nasional begitu ya. Tapi di Jepang ini bisa 200-an hari. Apa yang kemudian Indonesia tidak bisa lakukan seperti di Jepang, Pak Edi? Kita ini punya dua masalah ya. Yang pertama adalah produksi minyak mentah kita. Sekarang kan sekitar 600.000 barrel per hari ya. Itu kecil itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun dulu itu udah jauh berkurang ya. Jadi produksi minyak mentah kita memang kecil. Makanya kan impor minyak mentah kita kan gede banget tuh, Mas. Jadi setiap tahun itu kita mengimpor itu sekitar 17 juta ton gitu ya. Angka tahun 2025 itu 17,58 juta ton. Jadi produksi minyak mentah kita memang sedikit, dan itu solusinya ya harus eksplorasi ya, mencari sumber-sumber baru gitu ya. Nah, yang kedua yang tadi disebut itu adalah cadangan BBM yang disebut Pak Bahlil tadinya, beliau menyebut 20 hari, kemudian disebut 24 hari, 25, 23. Ini nggak akan bergerak dari angka 20-an. Nah, itu adalah cadangan BBM, dan itu kaitannya tidak bisa singkat juga, Mas, karena kan itu disimpan di tangki penyimpanan ya. Kita nggak bisa kemudian dengan tiba-tiba meningkatkan jadi katakanlah 30 hari gitu ya kemudian, karena nanti disimpan di mana. Oke, harus dibangun itu kesulitannya. dulu itu Kenapa kalau kita kurang penyimpanan, kenapa tidak dari dulu aja kita bangun kilang? Karena Pak Bahlil mengatakan bahwa jangka panjang ke depan pihaknya akan membangun kilang begitu. Lagi-lagi mungkin saja karena APBN, karena barang tentu Pertamina sudah memetakan di mana kilang-kilang itu akan dibangun begitu ya. Kemudian tadi Pak Purbaya juga mengatakan bahwa keuangan negara
masih sanggup menopang dampak perang Israel dan juga Amerika Iran begitu. Nah, APBN dari mana ketika kita menginginkan pembangunan tangki yang bisa menampung lebih banyak dan bisa memperpanjang ketahanan energi kita terutama BBM seperti di Jepang itu kayaknya sulit terwujud, Pak Edi. Dalam jangka pendek sulit ya. Jadi ada 3 sekarang gitu. Jadi produksi minyak mentah, kemudian produksi BBM, itu berarti kita ngomong kilang ya, sama cadangan BBM. Nah itu lain tuh, infrastrukturnya beda. Kita punya masalah di 3-tiganya. Nah saya setuju gitu kalau misalkan tadi disebutkan kenapa nggak dari dulu, setuju. Dan pernah disampaikan juga oleh Pak Purbaya kalau kita bicara kilang ya, kenapa sih kita nggak pernah bangun kilang dan dibantah dan sebagainya. Jadi ada 3 persoalan itu yang kita tidak bisa selesaikan dalam jangka pendek ya. Jadi tetapi ya tetap harus dimulai ya. Jadi produksi minyak mentah, kemudian kapasitas kilang, dan kemudian kapasitas penyimpanan untuk cadangan BBM itu harus ditingkatkan dan perlu uang. Makanya kalau saya sebutkan ya pemerintah harusnya lebih wise lah untuk belanja yang terlalu mendesak ya. Kita bicara realistis saja yang berhubungan dengan masyarakat begitu ya. Kalau memang ini harga berdampak dengan kenaikan sejumlah komoditas begitu yang terkena dampaknya adalah masyarakat. Ini bayangan inflasi ada di depan mata nih. Terlebih katanya THR juga swasta dipotong pajak begitu ya. Ini kan juga menyebabkan juga daya beli masyarakat menurun, nggak bisa beli baju lebaran, nggak bisa beli kue nastar begitu. Nah sementara kita punya tanggung jawab menjaga inflasi 1,5 hingga 3,5% gitu, nggak bisa lebih dari itu. Bagaimana kemudian pemerintah harus mengantisipasi itu? Stimulus kah atau hal lain seperti apa yang kemudian Anda bisa sarankan? Ya, kalau BBM itu harganya naik, terutama BBM bersubsidi ya. Kalau yang paling banyak konsumsinya itu kan BBM bersubsidi. Kalau harganya naik, sudah pasti inflasi akan naik. Ya. Sekarang saja inflasi year on year itu sudah hampir 5%. Itu tertinggi itu dalam beberapa tahun terakhir itu. Nah, jadi kalau harga BBM bersubsidi naik, itu pasti akan terjadi kenaikan inflasi. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau harga minyak dunia naik, supaya harga BBM bersubsidi tidak naik? Pilihannya adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran APBN untuk subsidi BBM. Nah, berarti harus ada prioritas kebijakan. Belanja yang besar yang kemudian tidak terlalu urgent. Kalau mohon maaf ya, kalau menurut saya Koperasi Merah Putih kemudian MBG itu bisa agak sedikit dikurangi lah gitu ya. Tidak kemudian dihentikan ya, dikurangi, direm sedikit lah karena ada kebutuhan yang mendesak, yaitu untuk menjaga supaya harga BBM subsidi itu tidak naik, dan itu hanya bisa dipecahkan jika terjadi kenaikan harga minyak dunia, maka supaya harga BBM bersubsidi tidak naik, maka alokasi anggaran subsidi itu harus ditingkatkan. Itu yang prioritas pertama. Nanti kalau ternyata tidak bisa, mau tidak mau ya harus naik. Baik, kalau kita mengaca pada pandemi, stimulus apa yang kemudian bisa kembali diterapkan pada saat ini memang kalau semua harga-harga naik demi menjaga daya beli masyarakat? Susah ya kalau kita bicara stimulus ya. Kalau stimulus itu kan pada saat COVID itu kan dalam arti pemerintah mengalokasikan anggaran. Jadi misalkan keringanan pajak, ada subsidi bunga untuk KUR, ada subsidi bunga untuk UMKM. Intinya itu pemerintah mengeluarkan uang gitu ya. Nah, untuk ngeluarin uang kan kita mesti perlu uang kan. Sementara sekarang tuh pendapatan kita, penerimaan pajak kita itu menurun gitu ya. Jadi kita sedang bermasalah juga. Kita punya masalah di belanja, kita punya masalah di penerimaan. Nah, konsekuensinya Mas, kalau misalkan itu kita tidak mau ngurangi belanja, sementara penerimaan pajak kita itu masih lesu, ya utangnya bertambah seperti saat pandemi gitu. Mau tidak mau. Gitu. Baik, ini PR pemerintah tentunya ya. Harapannya sih utangnya tidak bertambah, terus kemudian anggaran-anggaran lain yang bisa dikurangi kan katanya juga lagi efisiensi ya Pak Edi. Harapannya juga masyarakat tidak berdampak langsung, barang-barang tidak naik, dan kita bisa meningkatkan perekonomian, daya beli juga stabil. Terima kasih Direktur Akademika Center Edi Priyono telah bergabung bersama kami. Kita bertemu di lain kesempatan Pak Edi, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Dan pemirsa, demikian Dialog NTV Prime. Kedaulatan bukan hanya soal menjaga batas wilayah, kita pun harus bisa memastikan energi dan pangan tetap terjangkau rakyat di tengah badai geopolitik di Timur Tengah. Saya Muhammad Irsal, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.